Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas pasal 14 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Aksi nyata yang seperti apa? Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang Farisi yang mengundang dia makan, "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada banyak nasihat tentang bagaimana mempertahankan hidup bersama, baik dalam perkawinan, keluarga, paroki, ataupun masyarakat. Agar persatuan demikian terjaga, maka Kristus menasihati kita untuk selalu rendah hati terhadap satu dengan yang lain. Kerendahan hati memungkinkan kita untuk melihat diri kita dalam kondisi yang benar sebagai makhluk Tuhan, dan untuk melihat sesama sebagai makhluk yang sama-sama layak dihormati. Kita bertengkar, bahkan berkelahi, dan akhirnya terpecah belah karena kita lebih mementingkan pendapat dan kepentingan kita daripada keprihatinan dan kebaikan bersama. Banyak hubungan yang retak dapat diperbaiki karena ada satu pihak yang berani mengakui kesalahan dan minta maaf. Apakah itu ada di kita? Kristus tidak hanya mengajak kita untuk selalu rendah hati terhadap sesama, tetapi juga menjadi sesama bagi mereka yang rendah. Tidak hanya memberikan bantuan kepada orang miskin, atau menolong yang menderita, atau memperjuangkan hak mereka yang tersingkirkan, tetapi kita perlu melangkah lebih jauh lagi, yaitu mengundang mereka untuk ambil bagian dalam kelompok dan hidup kita. Ini tentunya membutuhkan kerendahan hati untuk menyesuaikan diri terhadap yang lain. Kita berbuat demikian untuk mengantisipasi kebahagiaan perjamuan surgawi, di mana kita yang tidak layak akan diundang oleh Tuhan Yesus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, semoga kami boleh ambil bagian
dalam perjamuan-Mu di sorga. Ketika penziarahan kami di dunia ini berakhir. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan Injil dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.